perkenalkan nama saya Yunia Rizky Kristanti, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan praktek pengalaman lapangan atau PPL di tempat saya bertugas, yaitu di SMA Budia Wacana. Ingin tahu gimana keseruannya? Mari kita langsung menuju ke kelas. Berdiri. Beri salam. Selamat siang Bu Kiki. Shalom. Selamat siang, Shalom. Silakan boleh duduk. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Kiki mau berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran ya. Minta tolong untuk berdoa, Seli. Teman-teman, terima kasih atas berkatmu telah menolong kami di siang hari ini. Kami akan memulai pembelajaran. Oke, terima kasih Seli. Nah, sebelum kita memulai lebih lanjut untuk pembelajaran kita hari ini, Bu Kiki mau ngecek presensi Kak Kira. Bagi namanya yang Bu Kiki sebut, silakan angkat tangan ya. Oke, Vincent Laurel Lionel Junior hadir. Theodora Angelica Putri Mayer, oke, hadir. Oke, semuanya sudah ya. Berarti hari ini yang tidak hadir ada dua. Oke. Baik. Untuk memulai kegiatan hari ini, kita mau ngecek kerapian kalian dulu. Silakan berdiri dulu. Kita cek dulu apakah kalian sudah mengenakan dasi? Sudah. Apakah baju kalian sudah rapi? Sudah. Oke, terima kasih karena kalian sudah rapi, sudah memakai atribut yang sesuai dengan ketentuan sekolah. Oke, silakan boleh duduk. Berarti kalian sudah siap untuk belajar hari ini. Kabar kalian bagaimana hari ini? Semuanya sehat ya, semuanya siap untuk belajar geografi hari ini. Ya, oke, mantap. Ya, untuk selanjutnya Bu Kiki akan memberikan gambaran. Hari ini kita akan belajar apa sih? Nah, kalian pernah nggak mendengar kata vulkanisme? Pernah? Meyer? Apa yang dimaksud dengan vulkanisme kalau pernah? Kayak satu yang terjadi pada ledakan gunung api. Oke, ledakan gunung api. Jadi Bu Kiki memberikan pertanyaan pemantik ya. Apakah kalian pernah mengetahui kejadian vulkanisme? Tadi pernah. Vulkanisme identik dengan letusan gunung api. Nah, apakah kita di tempat kita itu dekat dengan gunung api yang setiap beberapa tahun sekali erupsi? Iya. Gunung apa? Merapi. Apakah kalian pernah melihat secara dekat proses dari erupsi tersebut? Pernah nggak misalnya kalian menggunakan helikopter atau mungkin kalian melihat foto udara? Sudah pernah? Oke, belum pernah. Jadi sudah pernah mengalami atau beberapa kali kita mengalami erupsi Merapi ya, tapi kita belum tahu sebenarnya proses terjadinya seperti apa sih. Nah, kita nanti hari ini materi hari ini kita akan belajar mendalam tentang itu. Jadi kalau ditanya pernah nggak mengalami vulkanisme, pernah nggak terjadi di sekitar kita? Jawabannya adalah pernah, karena kita dekat dengan gunung berapi. Oke, good. Sekarang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, untuk materi vulkanisme ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama di sini. Yaitu yang pertama, menjelaskan proses terjadinya vulkanisme. Tadi seperti yang Bumi sampaikan ya, vulkanisme itu seperti apa sih prosesnya? Apakah di situ ada tenaga endogen ataukah tenaga yang lain yang menyebabkan proses itu bisa terjadi? Kemudian yang kedua, menganalisis jenis-jenis tipe gunung apinya. Ada berapa tipe gunung api yang ada di Indonesia? Kemudian yang selanjutnya, menganalisis dampak vulkanisme. Dampaknya tentu saja dengan kehidupan kita ya. Bisa dampak yang negatif, bisa dampak positif. Kira-kira sudah ada gambaran ya dari tujuan pembelajaran hari ini? Oke, katakan mantap kalau sudah ada gambaran. Mantap. Oke, yuk kita lanjut. Tujuan pembelajaran sudah. Nah, sekarang kalian cek kuintal kalian masing-masing. Kalian masuk akses kuintal. Di situ ada asesmen diagnostik. Bu Kiki sudah menyiapkan 5 pertanyaan. Silakan dijawab. Oke, waktunya 2 menit dari sekarang. Silakan dijawab di kuintal.
boleh tunjukkan saya sudah selesai Bu. Boleh. Sudah, oke Pedro sudah, satu orang sudah. Sudah, oke. Silakan HP-nya diletakkan kembali. Nah, tadi kita sudah melalui proses asesmen diagnostik ya. Jadi ini adalah kalian menjawab pertanyaan sebelum pembelajaran dimulai. Jadi nanti menjawabnya sesuai dengan kemampuan kalian ataupun pengetahuan kalian yang sudah kalian miliki. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke menonton video. Nah, kita akan menonton video. Nanti setelah menonton video, Bu Kiki minta supaya kalian berpendapat. Isi dari video itu seperti apa sih, kalian suruh memberikan tanggapan dari video yang begitu putar. Sudah siap? Ya. Oke, kita akan ulang video. Juga menghasilkan lava. Dari kekuatan letusan, jenis ini dibedakan menjadi tipe vulkanisme yang kuat seperti Gunung Vesuvius, Gunung Etna, tipe vulkano lemah seperti Gunung Bromo serta Gunung Kawu. Peralihan di antara kedua tipe ini juga bisa ditemui di Indonesia seperti di anak Gunung Bromo serta Gunung Teluk. 4. Tipe Merapi memiliki ciri lama yang cair dan kental sebab dapur magma dangkal serta rendahnya tekanan gas. Contoh dari jenis vulkanisme ini adalah Merapi di Indonesia dengan awan pijar yang tertimbun pada lereng dan mengakibatkan aliran lahar dingin yang terjadi setiap tahun. Sedangkan contoh lainnya adalah Gunung Galunggung. Jenis vulkanisme ini akan menimbulkan lava yang kental dari uap dan juga gas. Inilah yang kemudian menyebabkan guncangan terjadi di bawah tanah dengan uap untuk mengeluarkan api, abu vulkanik, uap gas, bom dan juga arus. Contoh dari jenis ini yang ada di Indonesia yaitu Gunung Teluk yang ada di Jawa Timur. Dampak vulkanisme dapat menghitungkan abu vulkanis yang berasal dari kerapian minyak bisa membuat tanah pertanian menjadi subur sebab kandungan unsur hara yang dibutuhkan cukup banyak. Material yang dikeluarkan gunung api berbentuk kerikil, pasir serta pulau besar yang bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Magma yang dikeluarkan ke permukaan bumi akan membawa banyak mineral logam serta barang tambang yang bisa digunakan dalam industri pertambangan. Gunung api yang berukuran tinggi bisa menyebabkan hujan orokatis yang membuat area sekitarnya memperoleh hujan yang banyak. Daerah gunung api umumnya adalah daerah yang tinggi sehingga bisa dijadikan hutan lindung, daerah wisata dan juga perkebunan. Dampak merugikan. Vulkanisme bisa mengeluarkan lava pijar yang bisa sangat berbahaya dan gas yang sangat panas. Lava pijar nantinya bisa bercampur dengan air danau kawah yang kemudian membentuk lahar panas berbahaya. Lahar dingin yakni campuran dari lava dan air hujan akan membentuk aliran baru, pasir jenuh serta kerikil yang akan mengalir menuju lereng. Letusan gunung api yang ada di bawah laut bisa menyebabkan tsunami. Demikian penjelasan pengertian vulkanisme beserta proses dan dampaknya. Sekian video kali ini. Oke, dari video yang sudah kita tonton bersama, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan atau dapatkan? Ada yang mau berpendapat? Yuk, memberikan tanggapan. Oke, Anil. Dulu itu kayak bisa berbentuk manusia gitu ya. Kayak maksudnya kan kalau dulu nanti kalau apa yang itu kan keluar gitu ya. Ya, semua ya good untuk apa namanya Anil ya. Jadi gini, gunung api itu sama seperti kita manusia. Kita manusia punya apa? Perut, ya. Nah, gunung api punya apa? Punya dapur magma atau yang disebut dengan batolit. Ketika batolit itu sudah penuh, otomatis mau nggak mau batolit itu harus mengeluarkan lava. Nah, kalau yang di dalam namanya magma ya, kalau sudah keluar menjadi lava. Sama seperti sistem pencernaan kita. Mohon maaf ketika kita sudah penuh perutnya, sakit perut, kita mengeluarkan, betul kan? Ya, sama seperti gunung api juga seperti itu. Apalagi terdapat aktivitas tenaga endogren yang sangat kuat, sehingga banyak sekali material yang akan dikeluarkan, baik itu cair, gas maupun padat. Ya, oke, terima kasih Ani. Berikan tepuk tangan dong, Mbak Ani. Mungkin ada lagi yang mau menanggapi dari video tadi? Oh, ternyata saya tahu seperti ini Bu, seperti ini Bu, boleh. Silakan. Oke, Sally. Aku baru tahu berapa negatif sama keuntungannya gunung itu.
bisa materialnya Ya. bisa digunakan untuk pembangunan. Iya, betul. Kemudiannya juga berdampak besar. Iya, betul sekali kata Sally ya. Dampak positif negatifnya tentu saja sangat banyak dan beragam. Dampak positifnya salah satunya apa sih? Tanahnya menjadi subur. Kita mengetahui nggak kalau tanah kita di daerah kita sangat subur? Karena kita dekat dengan Merapi. Tentu saja ada dampak negatifnya, yaitu menimbulkan korban jiwa. Kemudian banyak ternak yang meninggal. Jadi ada dampak positif dan dampak negatif. Oke, berikan applause dong untuk Sally. Ada lagi yang mau berpendapat dari video atau menanggapi video tadi? Ada? Oke, kalau tidak ada, Gigi lanjutkan ya. Oke, setelah ini kita akan Gigi akan menjelaskan tentang PowerPoint ya. Ya, jadi PowerPoint-nya hari ini ya materinya tentang vulkanisme. Nah, vulkanisme itu apa sih? Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan keluarnya magma ke permukaan bumi. Jadi kalau masih di dalam bumi itu namanya magma ya. Kemudian peristiwa vulkanisme berhubungan dengan pembentukan gunung api, yaitu pergerakan magma dari dalam litosfera yang menyusup ke lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Jadi ada dua ya, intrusi dan ekstrusi. Ekstrusi itu sudah mencapai ke luar dari mulut magma, kalau yang masih ada di dalam namanya intrusi. Paham dengan pengertian vulkanisme? Ya, punya gambaran ya. Oh, berarti vulkanisme itu karena terjadinya keluarnya magma dari permukaan bumi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, intrusi. Tadi Bu Kiki sedikit mengatakan ada intrusi, ada ekstrusi ya. Nah, intrusi magma sendiri itu adalah bisa mengangkat lapisan kulit bumi menjadi cembung hingga membentuk tonjolan berupa pegunungan. Jadi ini yang tidak bisa keluar. Jadi dia membentuk tonjolan. Nah, intrusi penerobosan magma melalui rekan-rekan atau retakan dan celah pada lapisan batuan pembentuk litosfer, tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Jadi ini intrusi yang tidak bisa mencapai ke permukaan bumi. Makanya dia hanya menggelembung atau mencekung di area dalam. Makanya gunungnya semakin lebar. Paham ya? Oke, yuk lanjut. Ini sudah intrusi, kita lanjut. Nah, ini adalah penampang vertikal gunung api. Yang pertama adalah kolit, kawah, batolit, apofisa, kemudian saluran kepundan, diksil. Nah, ini ada beberapa dan sudah ada pengertiannya sendiri-sendiri ya. Kalau lakolit, apa itu lakolit? Intrusi magma yang menyusup di lapisan batuan hingga membentuk kubah. Jadi bentuknya kubah ya. Nah, itu lakolit bentuknya seperti ini. Jadi dia membentuk kubah. Kemudian batolit. Nah, batolit tadi Buki sudah sering mengatakan ya. Apa itu batolit? Dapur magma ya, seperti perut kita ya. Ini ada bro. Nah, batolit itu adalah batuan beku yang terbentuk di dalam dapur magma. Kemudian apofisa terbentuk saat magma dari intrusi korok masuk ke celah batuan dan membentuk percabangan. Kemudian ada saluran kepundan, itu adalah ini gambarnya di sini ya, saluran kepundan ini mendekati kawah. Itu adalah turunan melingkar di permukaan tanah yang disebabkan oleh aktivitas vulkanis. Jadi nanti sebelum ke kawah, saluran kepundan ini yang menggiring tenaga endogen untuk naik ke atas. Kemudian ada di lembaran batuan yang terbentuk di rekahan pada tubuh batuan yang sudah ada. Yang terakhir sil, lapisan magma tipis yang menyusup dan membeku di antara dua lapisan litosfer yang berbentuk tipis dan lebar. Nah, itu gambarnya yang ini yang sil. Sudah ada keterangan masing-masing ya. Ada sil, ada dik, ada batolit, atau apofisa, lakolit, kawah, dan lakolit. Lakolitnya ada dua ya, karena sama sebenarnya. Oke, paham? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya. Di sini ada ekstrusi, ada intrusi, ada ekstrusi. Tadi intrusi apa, Vincent? Intrusi tadi apa? Intrusi keluar nggak tadi kampanye? Keluar. Enggak, no ya. Intrusi itu tidak keluar, tapi yang ekstrusi ya keluar ya, betul ya. Jadi di dalam ekstrusi itu ada lava, ada lahar, ada eflata, dan ada ekhalasi. Mohon maaf ya, sedikit tidak terlihat ya. Yang pertama lava, magma yang keluar dan mengalir di permukaan bumi. Tadi yang disebutkan ada magma ketika keluar dia menjadi lava. Kemudian selanjutnya ada lahar. Lahar itu adalah lava yang mengalir dan tercampur dengan material lain di permukaan bumi. Nah, biasanya kalau kalian mengenal itu adalah lahar dingin ya, sudah tercampur dengan material pasir dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada eflata. Ini adalah material padat yang berasal dari letusan gunung api seperti
seperti bom, lapilli, dan tuff. Ini berbentuk kerikil-kerikil kecil atau bongkahan-bongkahan yang besar atau batu-batu yang besar. Kalau kalian berwisata, berkunjung ke Kali Adem dan sebagainya, mungkin kalian melihat bongkahan-bongkahan batu yang besar ya, betul ya? Itu adalah efek dari erupsi Merapi. Jadi ketika dari kubah dapur magma langsung lari atau langsung keluar, kemudian nggak tahu kemana, dan itu masih dalam bentuk bongkahan. Biasanya karena terjadi pelapukan akhirnya hancur. Ya, itu yang eflata. Kemudian yang terakhir adalah ekhalasi. Material gas yang berasal dari letusan gunung api seperti Movet, fumarol, sofalta, dan awan panas. Dan ini bersifat beracun ya. Makanya ada beberapa jam atau jam kunjung gunung, biasanya jam 12 atau jam berapa itu gunung tidak bisa dikunjungi di daerah puncaknya karena mengeluarkan asap yang beracun. Gitu ya. Oke, paham? Ini eksklusi ya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Mari kita lanjut. Nah, selanjutnya jenis erupsi gunung api. Di sini ada erupsi eksplosif dan efusif. Apa sih bedanya? Kalau eksplosif itu erupsi berupa ledakan yang mengeluarkan benda-benda yang padat. Dan itu ledakannya sangat besar. Ya. Kemudian seperti bom, lapilli, kerikil, ini sejenisnya ya. Erupsi ini terjadi karena dapur magma dalam dan gasnya bersifat asam. Kemudian yang erupsi atau efusif itu erupsi yang berupa lelehan lava yang keluar melalui rekan-rekan gunung api. Tapi ini tekanannya tidak terlalu besar sehingga lelehannya tidak terlalu dahsyat. Oke, ini ada jenis erupsi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya bentuk gunung api. Ada gunung api strato, gunung api mar, dan gunung api perisai. Kemudian kita coba menganalisis kira-kira gunung api yang banyak di Indonesia itu jenisnya yang mana? Ya, coba kita lihat satu persatu. Dari yang pertama, gunung api strato. Gunung api ini terbentuk karena ada materi letusan gunung berapi merupakan campuran antara hasil erupsi efusif dan eksplosif. Nah, inilah yang sering terdapat di Indonesia. Contohnya apa sih? Sebagian besar di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Kalau terdekat dengan kita adalah Merapi dan Merbabu. Ya, Semeru dan lain sebagainya itu juga termasuk dengan strato. Kemudian gunung api mar. Ini terbentuk karena adanya letusan eksplosif dari dapur magma yang relatif kecil dan dangkal. Contohnya Gunung Bromo dan Gunung Tangkuban Perahu. Ini juga ada di Indonesia ya, pegunungan. Kemudian gunung api perisai terbentuk karena magma yang keluar dari dapur magma bersifat cair. Tidak ada gunung bentuk perisai di Indonesia ya, karena ini kebanyakan ada di Hawaii, yaitu dengan tipe Mauna Loa. Nah, ini beberapa gunung yang tipenya ada di Hawaii, Amerika Serikat. Dan ini kalau yang tipe api perisai itu di Indonesia tidak ada. Sampai di sini paham? Oke, lanjut. Ya. Masih semangat ya? Masih. Nah, yuk kita ke jenis gunung berapi berdasarkan tipe letusannya. Nah, ini nanti yang akan kita praktekkan. Nah, ya. Jadi di sini ada tipe Hawaii. Tipe Hawaii itu skala letusannya relatif kecil, tetapi intensitasnya cukup tinggi. Lava yang keluar dari kawah bersifat cair. Nanti kalian ini ya perhatikan ya untuk pengertiannya masing-masing. Ini tipe Hawaii. Kemudian selanjutnya adalah tipe Saint Vincent. Skala letusannya relatif sedang, tetapi intensitasnya cukup tinggi. Lava yang keluar dari dapur magma yang dangkal dan bersifat kental. Kemudian lanjut. Tipe Pele itu terjadi karena penyumbatan di puncak gunung api. Jadi di sini itu ada penyumbatan kecil, batolitnya kecil, kemudian sampai ke sini agak lebar. Nah, ini terjadi penyumbatan sehingga terbentuk seperti jarum pada bagian kawah, menyebabkan tekanan di dalamnya bertambah besar. Kemudian tipe Stromboli memiliki interval waktu letusan yang hampir sama dan cukup kecil, tetapi terus-menerus dan mengeluarkan eflata atau material yang bersifat padat. Oke, lanjut. Ada tipe perak atau pilihan. Ini mengeluarkan material yang dapat menghancurkan puncak gunung sehingga meruntuhkan dinding kawah dan membentuk kaldera. Ciri letusan tipe ini adalah terdapat gas yang sangat tinggi hingga 80 km dan di ujungnya terlihat awan yang menggumpal. Ini yang tipe perak ya. Kemudian ini kalau di Indonesia seperti Krakatau ya, atau itu juga. Kemudian tipe Merapi mengeluarkan lava kental sehingga menyumbat mulut kawah, mengakibatkan tekanan di dalamnya makin kuat. Letusan ini menghasilkan awan panas yang disebut dengan rebus gembel. Kalau tempat kita ada nggak ya gunung yang disebut dengan rebus gembel? Ada ya, Merapi ya. Bahkan sekarang puncak Garudanya sudah hilang.
kalau kalian mendaki ke Merapi itu tidak bisa sampai ke puncak Garuda, hanya sampai di pos Pasar Bubra karena puncaknya sudah hilang ya. Oke, selanjutnya tipe vulkano mengeluarkan material padat dan cair seperti bom, lapilli dan lava, memiliki dapur lava yang dangkal sampai yang datar. Oke, lanjut dampak vulkanik. Nah, tadi disebutkan oleh Sally ya, dari video yang tadi Sally mengetahui ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, kita mau bahas dampaknya masing-masing ya. Di sini ada dampak positif. Abu vulkanik menyebabkan tanah di sekitar menjadi subur. Betul ya? Tanah di daerah kalian subur, kecuali di daerah Gunung Kidul ya, mungkin karena di sana adalah kars ya. Kemudian menghasilkan bahan galian berupa tambang mineral dan galian. Indonesia banyak ya menyimpan bahan galian ya, ada batu bara, minyak bumi dan lain sebagainya. Kemudian bentuk muka bumi hasil vulkanisme dapat dijadikan tempat destinasi wisata. Siapa yang sering berwisata? Oh, semuanya sering berwisata. Semuanya senang berwisata? Ya. Atau ada yang nggak pernah wisata ataupun saya sedih kalau berwisata? Harapannya semua senang berwisata ya. Nah, salah satu dampak positif dari vulkanisme adalah untuk tempat sebagai tempat destinasi wisata. Seperti kalau di Jogja ada apa di daerah Gunung Merapi? Yang tempat peninggalannya Mbah Marijan ya, itu sekarang juga digunakan sebagai tempat wisata atau destinasi wisata. Ya, selanjutnya adalah dampak negatif. Di sini ada daerah pegunungan yang terjal, sulit dan ya untuk dimanfaatkan. Kemudian menimbulkan bencana alam berupa gempa bumi dan gunung meletus. Biasanya kalau gempa bumi atau gunung meletus itu berdampingan ya. Kalau gunung meletus berarti ibaratnya ada kaitannya dengan gempa. Karena kan kita mau nggak mau, sadar nggak sadar, kita itu berada di bawah 3 pertemuan lempeng tektonik yang masih aktif, sehingga kita disebut sebagai negara ring of fire. Kita mau nggak mau kita harus menerima itu. Kita itu adalah salah satu negara dengan kerawanan bencana yang tinggi. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, lanjut ya. Oke, berarti semuanya sudah paham. Ya, kita lanjut. Sekarang kita akan games. Ya, siapa yang senang games? Yo, oke, kita mau games dulu. Tadi kalian sudah menjawab pertanyaan asesmen diagnostik ya. Nah, itu yang akan menjadikan Bu Kiki, pedoman Bu Kiki dalam pembagian kelompok. Oke, sekarang Bu Kiki mau membagi kelompok dari hasil yang tadi. Oke, kelompok 1 Ani ya, Eva dan satunya ada Brigita. Oke, kelompok 2 Giovanni, Agustina dan Sofi. Kelompok 3 David, Aaron, Sally dan Sabrina. Kelompok 4 Vincent, Hario, Pedro dan Meyer. Sudah berkelompok semua? Aaron dengan siapa? Iya, oke, silakan. Oke, sekarang perhatikan ke depan semua, perhatikan ke depan, ya. Di sini ada petunjuknya. Waktunya 3 menit ya. Iya, boleh langsung dijawab di sini. Nanti dijawab sampai kalian Nah, oke, silakan maju ke depan. Dibagi dulu. Sudah. Sofi menemukan 5. Oke. Kelompok lain? Ya, sudah fit maju. Oke, Aaron. Maaf, Arman di bawahnya aja ya. Iya, nanti ini mau buat ditulis. Ya, Magma di mana Magma? Di atas ya. Magma, oke. Betul. Terus ada kata apa lagi? Lava. Lava di mana lava? Itu. Ketiganya F. Baris ketiga, lava, oke good.
Terus ada kata apa lagi? Ada kata lahar. Di mana lahar? Bawah garis ketiga. Bawah garis ketiga. Paling bawah? Enggak. Garis bawah. Oke, betul. Lahar. Kemudian apa lagi? Tektonik. Mekanisme. Vulkanisme di mana vulkanisme? Pojok paling kanan atas ya, vulkanisme sampai me ya. Oke, terus apa lagi? Litosfer di mana litosfer? Di paling bawah di mana? Garis nomor 3, betul. Litosfer. Terus mungkin ada yang membantu Gigi yuk? Yuk ya, Amin. Apa lagi? Tadi ada maar ya? Ada ya? Oke, maar yang mana? Oke, good. Terus apa lagi? Intrusi. Apakah ada ekstrusi juga? Dan banyak terdapat di Indonesia timnya strato. Terus ada lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, kita bisa menemukan 11. Ya, ini nanti akan Bu Gigi rekap ya untuk hasilnya.
Ya, menurut kalian dampak positif dan dampak negatif apa saja yang dapat ditimbulkan dari aktivitas vulkanisme tersebut? Dampak positifnya itu ya adalah membuat tanah menjadi subur. Kalau dampak negatifnya memakan korban jiwa. Sih itu ada ya, kalau gunung meletus ya. Oh iya, ya harus ada mitigasi bencana ya. Kalau ada gunung meletus kita harus hati-hati ya. Tentu saja oke betul ya. Terus ciri-ciri gunung meletus harus tahu ya Vincent ya. Ya salah satunya adalah hewan-hewan pada suhu di sekitar gunung menjadi sangat panas. Itu kita harus tahu kalau terjadi itu ya. Oke, kesimpulan yang kita bisa ambil adalah satu, kita bisa melihat proses vulkanisme tadi ya. Oh ternyata prosesnya seperti itu. Ternyata Indonesia itu dilalui atau Indonesia itu berada di bawah 3 lempeng yang aktif, yaitu lempeng lempeng Indo, Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, dari ketiga lempeng ini yang menyebabkan Indonesia menjadi negara yang disebut dengan Ring of Fire. Kemudian proses terbentuknya gunung api ini disebabkan oleh namanya konvergen. Ada pergeseran lempeng, ada 3, divergen, konvergen, dan transform. Untuk yang gunung api ini terbentuk atas dasar atau atas terbentuknya konvergen. Ke belakang boleh? Jadi ini tidak harus hari ini, silakan dibawa pulang, tidak apa-apa. Tapi besok pagi dikumpul lagi ya. Diisi dengan lengkap. Oke, untuk sampai sudah, jangan lupa untuk dikumpulkan. Ya. Terus 1, oke. Oke, untuk LKPD tadi juga dikumpulkan untuk LKPD ya. Dan selanjutnya nilai moralnya apa? Kita memiliki barang tambang yang sangat banyak. Jadi kita harus bersyukur. Sekarang adalah post test. Sudah? Silakan dikerjakan, waktunya 1 menit saja karena hanya 5 soal. Iya, Bu. Oke, 1 menit sudah selesai. Ya, silakan diletakkan HP kalian. Oke, kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita hari ini ya. Terima masing-masing Bapak, tolong berkait kami supaya sampai ke rumah dengan selamat. Terima kasih dan Yesus, amin. Oke, terima kasih Sofi yang sudah memimpin doa. Silakan kalian bisa siap-siap untuk pulang. Iya. Ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Kita akan membahas tentang tanah atau pedosfer. Siap. Bisa. Terima kasih Bu Kiki. Ya, terima kasih.